A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjidnya Allah. Mudah-mudahan ini pertanda Allah ridho kepada kita, amin. Salah satu pertanda iman yang benar adalah salat subuh berjamaah di masjid. Salah satu tanda kemunafikan ada di dalam hati, tidak sempurnanya iman, nifak, adalah tidak sanggup salat subuh berjamaah di masjid. Kita mendoakan saudara kita yang belum salat subuh berjamaah di masjid untuk kemudian tergerak salat subuh berjamaah di masjid. Dan bagi kita yang hari ini ditakdirkan salat subuh berjamaah di masjid, semoga diberi istiqomah sampai ajal kita menjemput. Tetap salat subuh berjamaah di masjid, mati dalam iman, mati dalam kebaikan, mati dalam amal soleh terbaik insyaallah. Saya juga mengucapkan ucapan takzim saya yang pertama kepada Kang Ian selaku ketua DKM, Kang Ian. Lalu ada sponsor di sini yang kemudian menginisiasi hadirnya majelis ini, dan juga acara ini ada Pak Rohmat, Mas Rohmat, sahabat pengusaha di Kalisari, Jakarta, dan juga Pak Marianto, Pak, Masya Allah tabarakallah, dan imam tadi indah sekali Pak Tarkim, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulai, jamaah sekalian, saya izin kenalan dulu ya, dan juga menyapa sahabat-sahabat yang juga menyaksikan tayangan ini via channel YouTube. Ini juga produksinya didukung oleh tim Evapora secara profesional. Nanti ada channel YouTube-nya khusus Majelis Rizkun Karim, Masjid Al-Asri insyaallah, dan beberapa keterangan. Nama saya Randy Saputra, saya lahir besar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak. Dari lahir sampai besar di Balikpapan, darah Banjar-Banjar. Mama Banjar, bapak Banjar. Kalau mama ada Bugisnya sedikit, lalu kemudian kalau bapak nih Banjar murni dari Martapura, Mandikapau. 2004 saya kuliah di ITB Teknik Perminyakan, lalu kuliahnya tidak selesai, saya putuskan masuk di dunia training. Jadi karir saya pertama itu adalah pembicara. Jadi training di corporate ya, training korporasi dan pengembangan diri, sampai kemudian saya luaskan pada ilmu konselor bisnis. Maka dari 2012, 2011, 2012 itu mulai aktif tanda petik nge-coaching atau mendidik UMKM ya. Pengusaha-pengusaha. Kalau saya beberapa kliennya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar Keke Busana. Di depan saya ini mungkin baju Keke ya Pak, kalau saya nggak salah. Ini baju Keke nih, karena zaman saya nih produksinya nih. Ini baju Keke nih, baju dari perusahaan kami nih, baju Keke. Lalu kemudian saya nge-coaching juga toko roti QYC Akmal. Toko roti QYC Akmal, sempat juga pegang untuk upgrading manajemennya Wardah. Ya, jadi Wardah Kosmetik itu juga dekat waktu saya awal-awal jadi pembicara itu. Kalau misalnya training corporate sekedar bicara, di Garuda udah pernah, Citylink udah pernah, di beberapa BUMN Telkomsel juga udah pernah, perusahaan gas negara PGN juga pernah, Pertamina MOR juga pernah, hampir beberapa instansi-instansi itu sudah. Telkom apalagi, saya berkarirnya dari PT Telkom, diminta untuk bina UMKM. Setelah itu akhirnya
oleh salah satu klien saya diminta jadi direktur, jadi kekebusannya itu. Pindahlah ke Bogor dari Bandung. Dari 2014, 15, 16, 17 tinggal di Yasmin Bogor, BRP. Tapi ya kegiatan banyak di Jakarta, ya. Jadi direktur ya, bikin film juga pernah, nemenin marketingnya juga pernah terus, dan pada saat itu juga bangun asosiasi pengusaha muslim. Mungkin pernah dengar Serikat Saudagar Nusantara, sempat berkumpul 10.000 pengusaha di SICC, lalu kemudian di Stora Senayan 2018, tapi atas petunjuk Allah saya tutup Januari 2019. Jadi organisasi besar itu saya bubarkan di Januari 2019. Dilanjutkan oleh kawan-kawan saya jadi Gerakan Nusantara Berdaya, Kota Berdaya, dan saya memutuskan kembali ke masjid karena basis awal saya sebetulnya di SMA, di kuliah itu dakwah. Di SMA Rohis, Forum Komunikasi Pelajar Muslim di SMA Negeri 1 Balikpapan. Di ITB-nya juga aktif di Masjid Salman, Keluarga Mahasiswa Islam ITB, Majelis Taklim Salman. Jadi saya balik lagi ke dakwah. Sebetulnya bergabung pada barisan infak beras Kiai Lukman. Jadi di Indonesia ini ada ulama ini 850 ton infak beras ke pondok-pondok santri penghafal Al-Quran, ya. Ziswafnya itu 10 miliaran sebulan dan aset wakafnya hampir 500 miliaran kalau dievaluasi semuanya. Pusatnya di Pontianak, Masjid Kapal Munzalan, Pontianak. Apa yang membuat saya kemudian tanda petik membubarkan teman-teman pengusaha ini, lalu kemudian balik ke dakwah ini, karena saya merasa salah start, Pak. Dan ini sudah saya sampaikan ke kawan-kawan. Tidak ada peradaban itu besar dari sekre, tidak ada peradaban itu besar dari kantor perwakilan, atau tidak ada peradaban itu besar dari posko. Semua peradaban itu besar dari masjid. Nabiullah ketika ke Madinah bangun apa dulu? Masjid. Jadi dari masjid itulah pusat sentra kaum muslimin, baru kemudian dia bisa berkembang jadi luas gitu. Nah makanya Mas Rohmat ini, Masya Allah ya Pak Rohmat ini bolak-balik minta saya, ayo coba aktifkan, ayo coba kumpulkan pengusaha muslim, ayo coba pengusaha muslim ini dikumpulkan. Saya bilang, kalau tujuannya asosiasi bikin organisasi pengusaha muslim lagi, saya kira enggak. Tapi kalau saya kembali untuk ngajar, nah ini dia. Saya kembali untuk ngajar, makanya nanti Pak, jam 7 sampai jam 9 itu bentuknya enggak pengajian. Jam 7 sampai jam 9 bentuknya coaching manajemen. Kita belajar produk itu gimana, kita belajar pasar gimana, kita belajar manajemen gimana. Kalau dalam kerangka saya ngajar lagi, saya akan kembali ngurusin pengusaha muslim. Dan syaratnya harus sesuai syarat saya. Nah, ini kemarin di lobi sama Kang Ian, gimana kalau maghrib, mana Kang Ian? Gimana kalau maghrib, gimana kalau ba'da isya? Saya bilang pengusaha itu harus di subuh. Nah, insya Allah saya akan setiap Selasa ke sini. Saya tinggal di Balikpapan, setiap Senin ke Bandung. Sebelum pulang ke Balikpapan, saya mampirin ke Jakarta. Nggak apa-apa, tapi subuh. Kalau bangun subuh aja nggak bisa Pak, jangan harap bisa bangun sesuatu yang besar. Setuju? Katanya mau bangun perusahaan triliunan, bangun subuh aja nggak bisa. Katanya mau dapat rizki yang baik, malaikat itu turun, apa kata orang lama? Orang-orang lama, malaikat itu turun ngasih rizki kapan? Pagi. Karena saya orang Banjar ya, darah Arsyad Al-Banjari, jadi emang masjidnya kurang lebih begini ya. Ya Allah irhamna ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, itu budaya, itu tradisi ulama-ulama orang-orang kita zaman dulu itu subuh berjamaah. Coba lihat orang-orang dulu Pak, kakek-kakek kita, tanahnya luas-luas, benar nggak? Kerjanya cuma sampai zuhur, ya kan? Subuh bawa kelapa, bawa sepeda pakai kelapa, anaknya semua kuliah. Sawah besar-besar, tanah besar-besar. Begitu engkong wafat, tanahnya banyak di mana-mana. Hari ini seusia saya Pak, kerja dari pagi gelantungan tuh. Dari stasiun Bojonggede. Gelantungan, turun sampai Jakarta. Stasiun Tanah Abang lah segala macam, stasiun kota. Itu mesti dari subuh jam 4. Kadang-kadang habis subuh udah nggak pakai
sholat sunnah fajar udah nggak pakai doa antara azan dan iqomat, ngacir aja langsung stasiun Bojonggede. Kadang sholatnya pakai fikih di atas kereta, nggak tahu juga tuh gimana. Untuk ngejar kerja pagi, pulang lagi sampai stasiun Bojonggede itu setengah 10, jam 10 malam. Saya pernah nyoba naik kereta jam 6 di stasiun kota itu sampai stasiun Bojonggede itu setengah 10, Pak. Belum lagi bertarung sama macetnya angkot-angkot. Lah, itu aja penuh utang, bener nggak? Rumah utang, kartu kredit, makan utang. Ini megang kepala mengalami ya. Megang kepala mengalami. Jadi ada yang salah sama hidup nih. Ada yang salah sama hidup, udah jelas lah. Makin tambah proyek, makin bertengkar sama istri. Makin tambah proyek, tepegang cewek bukan mahram. Makin tambah proyek, tenggelam di karaoke mesum. Makin pegang proyek, beriswah segala macam. Maka udah saya saring aja. Saya mau mendidik pengusaha muslim asal dia bisa bangun subuh. Sengaja coachingnya jam 7 sampai jam 9. Pokoknya kalau darah-darah iblis nggak bisa masuk. Serius, Pak. Kalau masih godaan-godaan iblis nggak bisa bangun. Udah. Kita kadang-kadang salah ngegedein, Pak. Oh, ini pengusaha nih. Wah, udah didempet-dempet. Oh, ini pengusaha nih, udah digede-gedein. Padahal sholat subuhnya enggak, dukungan kepada dakwahnya juga enggak. Makanya saya demen nih, Kang Ian habis bikin poster di bawahnya rekening masjid, top Kang Ian. Kalau dia alergi sama rekening masjid, udah mending gak usah dididik aja, udah miskin aja terus, bagus. Kita bikin kaya yang dermawan aja, Pak. Kalau dia udah ada dukungan pada dakwah, dia udah ada dukungan dan mental mendukung dakwah ini, ayo dibesarkan. Kalau dia nggak ada dukungan sama dakwah, ngapain dibesarkan, Pak? Coba saya tanya, ngapain dibesarkan? Kalau mimpinya cuma beliin tas istri 70 juta, mimpinya cuma beli mobil 4,5 miliar, kalau mimpinya cuma gedein rumah, apa manfaatnya bagi umat? Nggak ada manfaatnya bagi umat. Sementara hari ini ayat-ayat Allah mati, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu pendusta agama yang menghardik anak yatim, yang enggak ngasih makan fakir miskin? Mana? Makanya saya minta sama Kang Ian habis syuruk sarapan bersama. Sebetulnya itu modus rada maksa. Pokoknya habis ngumpul mesti ada makan-makan, enggak tahu deh gimana caranya. Ya. Pokoknya Kang Ian yang mikirin. Di masjid kami, Pak, Berkah Box itu makan 3 kali sehari di masjid. Dapur umum Masjid Berkah Box yang saya asuh itu sudah memproduksi hampir 1,7 juta porsi, 17 miliar pengumpulan dana. Itu di luar makan, kami sudah pelayanan kepada masyarakat sekitar dalam 1 tahun, masjid sementara masih bajaringan pakai GRC, belum permanen, itu kurang lebih 1,8 miliar. Jadi setiap Jumat bagi sembako, setiap pagi pasar ahad gratis sayur. Jadi ayat Allah ini mati kadang di tangan kaum muslimin sendiri. Ini yang saya asuh di Masjid Al-Latif Bandung, Saninten. Pokoknya jamaah anak mudanya kurang lebih 700-800 orang ngumpul. Mungkin tadi malam hujan sekitar 600-an. Itu pulang bawa beras. Maghrib semuanya dapat makan. Ya. UMKM di sekitaran masjid kita borong. Kemarin itu agresif, semua gorengan diborong, semua siomay, batagor diborong, habis semua UMKM. Karena ada kawan saya infak 2 orang 10 juta, kita habisin. Beras terdistribusi kurang lebih 600 kg, jadi pulang bawa beras. Kami bikin voucher bensin 8.000, nanti ada yang datang kita kasih voucher bensin. Nanti di sini begitu Kang Ian. Nanti kita cari voucher bensin 10.000, pulang satu-satu kasih voucher bensin. Setuju, Pak? Tapi 10 ribuan, Pak, ya. Janganlah minta 50.000 vouchernya, 10.000 bisa tuh Kang Ian. Nanti pelan-pelan pulang bawa beras Kang Ian, pulang bawa beras, pulang bawa kornet. Ini kemarin di Masjid Al-Latif ada yang infak 400 kornet, Pak. 400 kornet infak untuk jamaah. Jadi kalau kita bergerak itu bisa. Saya di Bandung bikin gudang sembako The Givers, orang masukin kornet, masukin beras. Maka nanti kita ceramah di sini Kang Ian, ada video. Kalau boleh nanti di sini ada ruangan, kita gerakkan seluruh orang Jakarta kirim sembako ke sini. Beras boleh, minyak boleh, Blue Band, mie instan. Nanti kita yang gerakkan. Alhamdulillah Randy punya follower di Facebook 148.000 orang, follower di Instagram 82.000 sekian.
Nanti ini tolong saya dimanfaatkan untuk kita besarkan Al-Asri. Dari semua masjid di Jakarta yang ngebolehin saya ceramah Al-Asri, Pak. Makanya nanti habis ceramah ini tolong dievaluasi masih boleh atau enggak gitu. Kalau masih boleh kita gedein Al-Asri. Setiap Selasa Randy izin, Ananda izin dakwah di sini. Saya di Balikpapan, tiket saya tanggung. Saya udah bilang di Al-Latif saya nggak dapat kafalah. Di sini nggak usah ngasih amplop. Saya udah tahu berat semua masjid habis Jumatannya nggak ada ya. Pokoknya habis Jumatan ini dilarang berat. Nggak usah Pak. Saya akan cari tiket sendiri, saya akan cari dana sendiri. Kalau perlu saya kesini bawa manfaat. Itu yang kita lakukan di Masjid Al-Latif. Ya. Dan ini yang jadi saya Senin Masjid Al-Latif, Senin malam, Selasa subuh Masjid Al-Asri, 2 sesi kajian subuh dan coaching. Lalu kemudian hari Rabunya kembali ke Balikpapan ada Majelis Ibadur Rahman. 3 kota yang kita asuh konsisten insya Allah. Itu kenalannya Bapak Ibu sekalian dan itu visinya. Jadi visinya apa? Saya pengen ngumpulin lagi teman-teman pengusaha Jabodetabek untuk datang ke Al-Asri, untuk kembali lagi ke masjid. Biarin aja kita paksa untuk subuhan di sini ya. Mau dia masuk gang kayak gimana kayak terserah. Pokoknya subuhan di sini kita paksa. Doanya Allahumma paksakan ya. Pokoknya kita paksa aja. Yang bisa datang ke masjid subuh, yang mau berarti niat, ayo digedein. YouTube ini terbuka, tapi yang jam 7 sampai jam 9 nggak ada YouTube-nya. Ya, cuma rekaman terbatas untuk beberapa rekan tertentu. Jadi kita paksa mereka datang untuk datang ke Al-Asri. Nah, jam 9 beres, paling cepat saya balik ke Balikpapan jam 2 siang, kalau ada urusan saya balik besok pagi. Nah, untuk besok ini sesi ini pekan ini saya balik ke Balikpapan besok pagi jam 8 insya Allah. Tiketnya udah ada yang ngebelin tiket saya. Jadi di belakang saya nih Pak, ratusan pengusaha. Ustadz mau butuh tiket kemana, yang penting kami transfer ke Traveloka. Mereka dukung dakwah fisabilillah. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, yang penting saya diizinkan untuk dakwah ke sini. Insya Allah kita besarkan masjid. Karena ayo sama-sama masajidalillah. Coba lagi. Masajidalillah. Masajidallah. Di Quran itu ada 2. Masajidalillah, masajidallah. Apa artinya? Masjid ini punya Allah. Di Quran tuh nggak ada posko, nggak ada sekretariat, itu nggak disebut. Yang disebut di Quran apa? Ada SK-nya, masjid. Jadi masjid ini punyanya Allah. Ketika masjid yang dibesarkan, ketika kaum muslimin dikembalikan lagi ke masjid, disujudin lagi, maka nanti gede. Teman saya yang bikin dakwah center tutup semua Pak. Dakwah center untuk taklim, nggak disujudin, itu tutup. Baitul ilm, baitul Quran, taklim itu setelah ba'da sujud gitu loh. Sujud dulu sholat, baru majelis. Maka ini harus kita besarkan Al-Asri ini, dan pengusaha muslim harus kita kembalikan ke masjid. Nah, siapa yang bisa ke masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi yang bisa hanya memakmurkan masjid itu hanya orang beriman ya, dan juga kemudian yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat dan percaya pada iman pada hari akhir dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itu surah At-Taubah tentang SK-nya takmir masjid. Maka sekali lagi semoga nanti pengusaha yang pelan-pelan datang, tadi udah salaman sama saya, ini ada pengusaha Jakarta Barat Pak, jauh-jauh Pak. Kang Arman ini pengusaha bungkus koper perjalanan ya. Pabriknya gede di Jakarta Barat, konveksinya segala macam, ini pengusaha nggak main-main nih. Betawi asli ya Bang ya? Betawi asli, pengusaha Jakarta Barat, sultannya Jakarta Barat. Datang ke Al-Asri, kita kerjain. Ya nggak apa-apa. Kalau mau ngaji ya harus subuhan di masjid. Ini orang soleh insya Allah. Baik. Saya izin memberi nama majelis Selasa pagi ini, nggak diskusi sama antum. Pokoknya kita kasih nama Rizqun Karim. Ini kalimatnya ada di mana? Ada di suratul Al-Anfal, suratul Anfal, ayat 1, 2, 3, 4. Ya, ayat 1, 2, 3, 4. Surah 8. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Ini nanti tafsirnya panjang ini Pak.
Kenapa habis perang Badar itu mereka saling berdebat? Nggak akan saya bahas sekarang, tapi ayat ini diawali dengan perselisihan antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca kemenangan perang Badar. Mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil anfal. Maka dari itu langsung dihukum, kulil anfalu lillahi wa rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Balikin semua yang sudah kalian ambil itu. Kalau tidak salah Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair itu sudah izin minta satu pedang yang ada zamrudnya milik kafir Quraisy yang tewas, yang dia bunuh. Kata Rasulullah, boleh silakan ambil, itu pun dikembalikan lagi. Qulil anfalu lillahi war rasul. Maka dari itu kalimat berikutnya, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Nah, ini memang maknanya Pak, kalau nggak ada duitnya itu biasanya solid Pak ya. Sama-sama lapar, solid. Dakwah lagi berjuang, naik angkot, solid. Solid Pak. Kalau udah ada duitnya, itu bisa bertengkar. Ya, udah ada proyeknya, udah ada mobil mewahnya, itu biasanya tegang. Nah, ini ayatnya udah ada. Waktu belum perang Badar nggak ada perselisihan Pak. Begitu ada harta rampasan perang, berselisih. Kata yang senior, kami yang jaga Rasulullah, kami yang berhak mendapatkan. Kata yang anak muda, kami yang front line di depan, kami yang berhak lebih. Gitu, bekelahi Pak, bekelahi. Makanya nanya ke Rasulullah ini, nanya perselisihan. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman. Nah, dalam konteks ulumul Quran, maka di ayat kedua, ketiga, dan keempat itu ayat menjelaskan ayat. In kuntum mu'minin. Nah, siapa mu'minin itu? Ayat 2. Innamal mu'minun. Nah, sesungguhnya yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kalau dia ingat Allah bergetar hatinya. Itu mukmin. Ya. Ini supaya proyek lancar, masuk karaoke mesum nggak bergetar hati. Ini kan bukan mukmin Pak. Alasannya kalau nggak kita ambil nggak diambil kaum muslimin gimana? Kalau nggak kita sogok nggak dapat proyek kaum muslimin gimana? Saya di lapangan dengar yang begini. Kalau kita nggak entertain kan Kang Randy gimana? Nggak dapat kita ini. Ya udah kita beliin cewek aja. Gimana antum? Innamal mu'minun, sungguhnya mukmin itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kalau ingat Allah itu bergetar hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kalau dibacakan ayat Allah ini bertambah iman. Ini banyak dibacakan ayat Allah ini malah apa? Malah antipati. Masa gitu? Masa gitu? Nah gitu. Nah, susah Pak kalau masa gitu tuh. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya saja dia bertawakal. Ayat 2. Ayat 3-nya alladzina yuqimunas salata, yang kemudian mengiqamatkan ya, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Maka nanti ada infak wajib namanya zakat, ada infak yang bebas sedekah, yang ada infak yang bentuknya sunnah, ada infak jariah namanya wakaf. Itu bagian dari yunfikun juga sebetulnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya, haqqan. Lahum darajatun. Mereka punya derajat inda rabbihim, di sisi Rabbnya, wa magfiratun, dan mereka diampuni, wa rizqun karim. Nah, itu dia Pak, wa rizqun karim. Nama majelis hari Selasa ini wa rizqun karim. Apa itu rizqun karim? Kaf ra mim, berputar-putar, ada mukarramin, mukromin, akrom. Itu berputar-putar artinya cuma satu. Baik mulia. Apa? Baik mulia. Saya pelan-pelan jamaah, pelan-pelan. Kenapa begitu Mas Rohmat minta, ayo Ren kumpulin pengusaha, bikin majelis. Kenapa saya beri nama Rizqun Karim Pak? Karena gini, kita tuh suka gak sadar, suka dapat sesuatu yang bentuknya rupiah,
yang bentuknya kelapangan, tapi bikin kita jauh sama Allah. Saya ulangi sekali lagi. Dapat uang, dapat rupiah yang bikin kita jauh sama Allah. Awalnya tidak pernah berzina, tidak pernah ke panti pijat, miskin, gimana nggak bisa bayar. Makanya bapak-bapak di sini jangan ngerasa soleh, Pak. Ini nggak pernah zina, diskotik nggak pernah, klub nggak pernah, ya nggak bisa bayar antum. Ya wajar aja soleh. Nah kalau begitu ada punya uang tiba-tiba masuk begitu-begitu, nah itu kan berarti rusak rezeki itu, Pak. Maksudnya uang yang didapat itu kan berarti nggak karim, nggak mulia gitu. Coba dipikir-pikir ya, rada aneh. Kalau rezeki itu emang berkah kan harusnya begitu dia datang tuh ada punya waktu untuk istri, ada punya waktu untuk anak. Begitu berputar pagi, siang, sore, malam cari duit. Padahal di Quran bunyinya apa? Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Itu SOP dari Quran, Pak. Jangan dilawan. Wa ja'alna laila libas. Malam itu libas. Malam itu untuk rehat, istirahat, aurat libasa. Bada isya itu udah, kalau nggak ada apa-apa lagi di rumah udah. Siang nanti syuruk itu start, Pak. Ma'asya, nah gitu. Maka Tolhah bin Ubaidillah itu buka toko, itu syuruk. Zubair bin Awam syuruk. Zuhur tutup, Pak. Nah itu hebatnya sahabat itu. Zuhur tuh tutup. Asar tuh tutup. Ini ya Allah ya Karim, saya ngeliat anak muda habis isya masih ngetik, masih lembur, masih presentasi di Starbucks, masih presentasi di Cafe Bean, masih buka, masih ya Allah Karim. Itu aja coba lihat apa jadinya, hutang banyak. Coba ada yang salah kan? Hutang banyak, kreditan pagunan banyak, multiguna banyak, mobil utang, ini utang. Coba begitu gaji masuk, nyicil mobil, nyicil HP, nyicil rumah, coba Pak. Ya Allah Karim. Angkongnya dulu jual kelapa, Pak, hidup mah kan gitu. Kita lihat orang tua kita dulu, Pak. Qiyamul lail bangun. Habis subuh nggak pergi dari masjid. Masih ingat nih amalan orang-orang dulu kan? Habis subuh nggak keluar masjid, tunggu syuruk baru keluar zikir. Dagang apa singkong, dagang tape seadanya. Anak-anaknya barokah semua. Kampus murah, kebutuhan hidup murah gitu kan. Zaman Pak Harto ya. Jadi rindu ya Bapak-bapak ya. Saya sempat kena zaman Pak Harto sedikit ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, sekarang aneh. Pagi siang malam kerja, tapi kemudian rizkinya nggak karim itu. Nah makanya kalau kita mau ngumpulin teman-teman pengusaha ngaji di sini, target kita apa? Rizkun karim. 10 juta rizkun karim, 20 juta rizkun karim. Dulu Pak, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya kalau ngomong-ngomong gini Pak, bertarif. Tenang Kakang Yan ya, udah taubat ya. Saya mulai gak bertarif itu dari Januari 2019. Corporate 20 juta per 2 jam. Dakwah sosial 5 juta per 2 jam. Saya mengundang Ustadz Randy, oh ya bisa 20, nggak manggil Ustadz Randy dulu, Kang Randy. Mengundang Kang Randy, oh ya bisa 20 juta per sesi. Bisa kurang nggak kami mahasiswa gini-gini? Oh boleh 10, boleh 5. Pokoknya gitu. Pokoknya kita bikin, pokoknya harus bayar. Mungkin gini Pak ya, mungkin banyak orang yang juga tersakiti saya tarif-tarif begitu. Nggak berkah hidup itu Pak. Datang 20 juta habis, datang 10 juta habis, nggak jadi kebahagiaan, nggak jadi apa-apa. Begitu nggak bertarif Pak, begitu nggak bertarif, Masya Allah tabarakallah. Malah mulai nggak bertarif itulah diantar pakai Velfire, dijemput pakai Alphard. Malah pas mulai nggak bertarif itulah tiketnya Garuda. Dulu naas-naas Lion Air itu Pak. Pokoknya naas banget ya. Mau yang murah-murah itu ekonomi. Baru kena Garuda tuh waktu di dakwah aja. Dulu dikasih penginapan murah gitu. Mungkin karena panitianya mikir kan, nah, ente kan udah kami kasih 5 juta, udahlah penginapan yang begini aja, nah gitu Pak. Baru sekarang itu dapat penginapan yang bagus dan seterusnya. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah mengampuni kita. Nah baru saya kemudian memahami konsep apa? Rizkun karim.
Maka ini target dari majelis subuh ini, dapat rizkun karim. Nah, gimana sekarang cara baca ayatnya? Ya, ini dalam 10 menit 15 menit terakhir saya coba sapu. Maka cara membaca ayatnya ini bisa lakukan mundur ke atas, mundur dari bawah ke atas, dari ayat 4 kemudian ke ayat 1, ya, dari belakang ke depan. Ayat 4-nya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka yang mendapatkan rizkun karim itu adalah mu'minuna haqqan. Mu'minuna haqqan itu hadiahnya 3. Ayo sama-sama, lahum darajatun. Coba lagi. Inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi kalau dapat rizqun karim itu bonus 3 ini. Pertama, lahum darajatun inda rabbihim. Manusia ini punya sisi manusia ini punya derajat di sisi Rabbnya. Ini gimana memahaminya, tafsirnya? Begini, saya sama Bang Arman sudah berteman 3-4 tahun ke belakang. Bang Arman ini Masya Allah, kalau saya landing di Soekarno-Hatta, Ustadz saya jemput. Kadang-kadang antar saya dari bandara ke Bandung, kadang-kadang dari bandara ke Cirebon. Pokoknya Kang Arman ini di mana Ustadz, pokoknya di Jakarta saya jemput. Maka Kang Arman ini spesial di hati saya. Maka kalau Bang Arman ini suatu saat, dan udah pernah sih, Ustadz Ani kayaknya butuh ngobrol curhat. Oh kapan? Nah kenapa? Karena Bang Arman punya tempat di hati saya. Itulah kalimat lahum darajatun inda Randy Saputra. Inda itu bahasa Arab tuh artinya nempel di badan tuh, inda namanya, inda rabbihim. Nah kita ini Pak, kalau nggak jadi mu'minuna haqqo, itu nggak punya tempat derajat di sisi Allah. Orang kita dulu tasawuf menyebutnya dengan makom. Dengan apa? Makom. Makanya saya termasuk yang setuju, dan sebetulnya tidak ada ikhtilaf ulama, selama orang solehnya masih hidup kita minta doa. Ustadz Marianto minta doa, Ustadz cium tangan. Mau ujian, nah gitu. Budaya orang Banjar apalagi, kalau mau ujian, mau ada hajat, itu pasti datang ke kiai. Bawa salam tempel juga Pak, kayak budaya Betawi ya, ke Habib ya salam tempel. Kiai, minta doa kiai, mau ujian segala macam. Saya dididiknya begitu tuh dari kecil. Itu namanya tawasul pada orang yang masih hidup, tidak ada ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama berbeda pada yang sudah wafat. Tadi di rakaat kedua bacaannya, bal ahya, kamu kira mereka mati, bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Maka yang punya tafsir pada rakaat kedua yang dibacakan imam tadi masih boleh tawasul dengan Syekh Arsyad Al-Banjari, wa guru Zaini Goini, Habib Priok ya, Habib Anis, Habib siapapun ya, Habib orang-orang soleh itu boleh. Ada yang tidak memperbolehkan karena sudah wafat. Tapi bagi yang sudah nggak wafat, belum wafat, bukan nggak wafat ya, belum wafat boleh. Nah kenapa ada orang yang lebih diijabah doanya? Kenapa orang ada yang lebih makbul lisannya? Karena lahum darajatun inda rabbihim. Satu. Yang kedua, wa maghfiratun. Apa? Wa maghfiratun. Wa maghfiratun nanti di surah Nuh. Di surah Nuh, surah 71 ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Di surah Nuh itu. Beristighfarlah kamu, sungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, nanti akan turun hujan dari langit. Wa yumbitkum bi amwal wa banin, dan akan ditambahkan harta dan anak-anak kepadamu. Wa yaj'alakum jannatin, akan diberi kebun, akan diberi bisnis. Wa yaj'alakum anhara, di dalam kebunmu akan ada sungai-sungai. Makanya orang dulu itu, generasi-generasi tetua kita itu, ulama-ulama selalu, Syekh saya nggak punya anak gimana? Istighfar, katsir yang banyak. Lazimal istighfar, lazimkan istighfar. Saya belum punya jodoh, istighfar. saya punya istighfar gitu. Pokoknya semua masalah apa? Istighfar. Karena kalau sudah diampuni memang bonus semua. Kenapa Pak? Karena memang ini karunia Allah dari langit ini terhambat karena dosa. Surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, apa-apa yang baik datangnya dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'at famin nafsika. Maka apa-apa yang datang yang buruk-buruk itu datang dari dirimu sendiri. Maka 3 nih, coba sama-sama. Lahum darajatun
inda rabbihim, derajat. Yang kedua ampunan. Nah kalau derajatnya udah didapat, nah gitu cara bacanya. Kalau udah spesial di hati Allah, kalau sudah dapat ampunan, maka insya Allah yang ketiga rizqun karim. Nggak usah pusing modal, Pak. Saya itu ngitung uang tiket selama 1 bulan 20 juta lebih. 20 juta Ustaz Rahmat. Uang tiket selama 1 bulan di Balikpapan, Jakarta, Balikpapan, Bandung ini ke sana lagi, pulang lagi ke Balikpapan itu 20 juta lebih. Alhamdulillah tidak saya bayar pakai uang saya sendiri. Hadiah dari kawan fisabilillah, pokoknya supaya antum bisa dakwah Ustadz fokus. Itu 20 juta lebih, Pak. Kadang-kadang banyak yang di luar logika kita, ndak masuk akal tapi masuk rekening. Coba diulangi apa? Ndak masuk akal, Pak, tapi masuk rekening. Beneran, Pak? Habis tidur, buka mata keisi lagi saldo, begitu Pak hidup tuh. Kalau rizqun karim tuh. Maka bener, coba ini saya tahadus bin nikmah ya. Coba sama-sama. 1 derajat, yang kedua maghfirah, yang ketiga rizqun. 3 bulan yang lalu main volley Pak. Jadi masjid aneh di Balikpapan itu rada luas memang lahannya, ada lapangan volley sama lapangan badminton. Main sama istri kan, apalagi ngelawan istri kan, wah, jadi suami nih gitu kan ya, terlalu semangat Pak, geser lutut Pak, jegrek, geser lutut, lutut aneh geser, tapi balik lagi. Tapi habis itu Pak, nyeri 3 bulan, saya baca, oh ini bisa ligamennya robek, bisa apa segala macam. Tiba-tiba di Instagram ketemu Dokter Ibrahim Agung, prakteknya di Brawijaya Hospital, canggih alatnya Pak, canggih alatnya. Saya bilang, oh ini bener nih dokter lutut nih, ngurusin lutut muskular. Saya DM lah, dok mau praktek ke situ dong, mau visit ke praktek situ gimana? Oh hubungi asisten saya Ustadz gitu katanya. Oke, ini kan alatnya canggih ya Pak, takutnya alatnya canggih kita datang nggak bisa bayar, bener nggak Pak? Jadi kita tanya sama asisten baik-baik, sekali visit berapa ya? Dokter nih alatnya canggih, saya bilang kayak gitu. Saya mau nyiapin nih pendanaannya karena saya nggak pakai asuransi. Apa asistennya bilang? Enggak Ustadz, untuk Ustadz gratis saja. Apa untuk Ustadz? Gratis ya Ustadz. Pokoknya datang aja. Ini sore nanti saya datang. Kita tes gratis atau enggak ya. Brawijaya Hospital di Tebet bagus Pak. Urusan lutut aja Allah nggak ridho Pak, lutut. Saya sebetulnya ke Jakarta ini siap aja sebetulnya, kendaraan sendiri. Masya Allah, Mas Rohmat sediakan Velfire tuh Pak. Memang beda dari Avanza Pak. Avanza kita begoyang Bu Mas. Velfire Pak, ya Allah. Makanya sehat bugar ini saya dakwah ini. Penting juga ternyata dai dikasih Velfire itu. Masya Allah, langsung Pak nyenyak. Kalau Avanza Pak, nggak tidur kita di dalam itu 2 jam. Bahkan saya disupport selama di Jakarta kebutuhan saya. Masya Allah, itu lahum darajatun. Nah coba ya, praktek lutut di Tebet. Saya punya adik kelas teknik perminyakan 2005, sekarang jadi direktur cucu perusahaan Pertamina yang pegang seluruh kendaraan. Kantornya di Patrajasa, Tebet lagi. Jadi dia bilang, jadi prakteknya di Tebet, ketemu temen di Tebet. Ini namanya dalam istilah hadisnya jama'a malahu syamlahu. Coba lagi, jama'a malahu syamlahu. Diurus semua urusan. Antum keluar, aneh mau ngurus KTP, mau ngurus ini, baru keluar rumah. Kalau misalnya farraqa syamlahu, dicerai-beraikan urusan itu ya KTP nyangkut lah, STNK kurang apa, kurang ini. Tapi kalau jama'al syamlahu, semua urusan diselesaikan Allah jadi satu. Itu namanya diurus sama Allah jadi satu sampai beres. Nah, jadi hidup itu enaknya rizqun karim Pak. Makanya ada ilmu begini. Kenapa sahabat Nabi itu sedekahnya kencang Pak? Ternyata begitu mereka ditanya, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, apa mereka sebut? Kami dapat rizkinya gampang. Coba lagi apa? Kami dapat rizkinya. Coba ya, kenapa sih ada orang pelit? Kenapa ada orang pelit? Karena waktu itu Pak, karena nyarinya susah, bener. Wah harus pagi, siang, sore, malam. Wah efisiensi, HPP. Jadi begitu dapat, susah ini.
Sahabat Nabi itu dapat rizki itu, Abdurrahman bin Auf itu aja ngomong, andai kata saya buka batu, emas di bawah. Abdurrahman bin Auf itu Pak, pernah doa minta miskin. Ini benar Pak? Ya Allah, saya nggak pernah miskin, takut ini nanti saya nggak ada hisapnya di surga, nggak ada pahala sabar. Maka Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk. Kurma busuk dia kumpulin. Sekali-sekali rugi nggak apa-apa. Aneh beli kurma busuk lah gitu. Ternyata dari Syam ada yang nyari kurma busuk untuk fermentasi. Ya Allah. Akhirnya kaya lagi Pak. Padahal udah beli apa? Kurma busuk. Ya itulah Pak. Sahabat Nabi itu dapat uangnya gampang. Makanya kalau kita ngumpul di Rizkun Karim ini, setting saya Bang Arman, kita rada-rada goib lah Bang Arman ya. Jadi tiba-tiba profit, tiba-tiba ada vendor yang ngasih. Emang kita arahnya ke situ kan. Jalur goib Bang. Jadi tiba-tiba ada yang ngasih barang, tiba-tiba ada yang ngasih tanah, tiba-tiba ada yang pinjam ke tempat kita. Nah sekarang saya coba pilih, pengen jalur goib apa jalur kerja? Ayo coba sama-sama, ayo coba. Ayo itu, udah. Ayo. Ya kan? Gimana? Mau pengen jalur kerja atau jalur goib Pak? Ayo teman-teman di channel YouTube. Semua ikhtiar di Quran Pak sederhana. Nabi Musa dikejar. Lautan terbelah itu gara-gara apa? Fauhaina ila Musa anidrib biasakal bahr. Pukulkan tongkat, terbelah. Kecil Pak pukul tongkat. Siti Hajar keluar Zam-Zam gimana? Lari doang, nggak pakai ngebor. Survei geologis. Ya kan Siti Hajar nggak pakai survei geologis, ngebor apa, enggak. Cuma lari sofa marwah, keluar Zam-Zam sampai hari ini. Disedot nggak habis, dibiarkan nggak tumpah. Zam-Zam tuh disedot nggak habis, dibiarkan nggak tumpah. Jutaan manusia. Itu cuma pakai lari Pak. Ini kita ini udah pakai salto. Oh udah pakai salto, pusing. Miskin aja terus, bukan begitu Bang Arwan? Pusing aja terus, bener gak? Udah pakai salto segala macam. Halo? Nah sekarang saya tawarin, pengen jalur Quran apa pengen jalur kerja keras? Ayo dulu. Cocok. Pengen jalur goib apa mau jalur kerja zohir? Maka di surah Ar-Rum ayat 7 itu ayatnya bunyinya Ar-Rum 30 ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka cuma bisa lihat yang zohir-zohirnya saja, mereka lalai kepada akhirat. Ini loh pagi yang enggak zohir, malaikat dua turun, Allahumma ati munfiqan khalafa. Apa kata malaikat? Dua malaikat turun, malakani. Setiap pagi Pak, ke setiap manusia itu turun. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, yang berinfak pagi ini kasih ganti. Malaikat satu, Allahumma a'ti mumsikan. Ya Allah, yang nahan talafa, hancurkan rezekinya. Itu jalur goib. Makanya itu tolong ya, samping tiang kotak infak tuh ya, ada lobangnya. Besok majelis bawa, niatin dari rumah. Latihan dari 1000. Kalau 10.000 deg-degan, 1000 dulu. Wah deg-degan nih gue 10.000 nih 1.000 dulu karena hadisnya nggak ada nominalnya Pak. Wallahi hadisnya nggak ada nominal. Yang penting infak. Nggak apa-apa. Rembesin dulu tuh jiwa pelit sama 1.000 serius. Nanti naik 10.000. Abis itu warna biru dikit, abis itu warna merah. Siap? Kalau perlu kasih QRS yang scan. Kalau Mas Rohmat scan. Nggak main, nggak cukup kotak itu. Punya tambang besi, kau enggak tahu tambang besi. Masa tambang besi selembar? Scan. Mana? Tegang ya Mas Rahmat. Nah, ayat 3. Nah, gimana supaya jadi mu'minuna haqqo? Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikut, tapi saya review. Alladzina yuqimunas shalah. Coba lagi. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini tuh pilar Pak. Wa aqamas shalah wa ataz zakah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi salat, infak. Makanya ada yang namanya ibadah fisik, ada yang namanya ibadah harta. Ada namanya ibadah apa? Harta. Teman-teman salafi menyebutnya malun mahdoh.
Ini ibadah mahdoh, ini malun mahdoh. Makanya pengalaman saya Pak, pengalaman saya. Sekarang saya di Balikpapan itu Pak, dakwah ke bikers. Geng motor Kawasaki, geng motor gitu. Sampai saya tuh, ini aneh nggak ngerokok nih, mereka nggak ajak ngomong gitu. Sampai saya cari rokok syariat Pak. Ya. Serius, ya, rokok herbal, rokok yang aman. Sampai saya nyari, supaya saya bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Nah, di geng-geng motor itu Pak, ternyata begini. Banyak mereka tuh punya hati baik. Maksudnya ngurusin anak yatim apa, tapi belum mau sholat. Masih apa, kadang-kadang kecampur minuman, kadang-kadang apa. Saya ngeliat tuh kelakuan-kelakuannya. Tapi mereka punya hati yang baik. Mereka gemar sedekah, kumpulin nasi segala macam. Nah, gimana ilmunya? Sebetulnya gini, selama mereka dermawan ada harapan hidayah. Gimana? Selama mereka dermawan. Tapi kalau orang sholat Pak, orang ibadah, ritual pribadinya bagus, tapi pelit, itu terancam hidayah tercabut. Nanti ada ayatnya tuh. Maka di Rizkun Karim ini latihan 2 aja dulu. Nggak usah pusing bisnis model, nggak usah pusing teknis-teknis. Ya. Yang utama nih pada subuh, nanti materi 7 sampai jam 9 tuh materi dunia aja yang saya sambungin sama Quran. Ini Qurannya begini, ini latihannya begini, ini sudut pandang manajemennya begini. Itu nanti jam 7 sampai jam 9. Tapi yang harus dilakukan sholat, infak. Sholat dan infak. Maka nanti kelihatan di surah Ibrahim itu, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak lihat Allah memberikan permisalan kalimat yang baik? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Ada 3. Asluha tsabit, boleh diulangi? Asluha tsabit, akarnya menghujam. Wa far'uha fis sama, batang menjulang. Tu'ti ukulaha kullahinin bisni rabbiha, dan bisa memberikan rasa buah yang manis. Imannya ada, ibadahnya tegak, tapi ada buahnya. Nah, makanya saya dorong nih, syuruk kita makan-makan supaya ada buahnya. Pulang kasih voucher sama Kang Ian satu-satu. Ini bensin 20.000, 20.000. Amin, ya kan? Besok-besok kasih beras, kasih kornet, kasih minyak, harus kayak gitu supaya ada buahnya. Rumah Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Masuk rumah Allah lapar, keluar lapar. Nah, gitu kan ayatnya nggak hidup. Kita masuk rumah orang kaya aja Pak, itu makanan bisa 3 seri. Saya pernah masuk rumah Gubernur Gorontalo, Gubernur Pinrang ya, kok nggak salah Gubernur Bone, Bupati Bone lebih tepat, kok Gubernur, Bupati Bone. Itu makan 3 seri Pak di round table. Pembuka dulu datang sop diambilin, masuk lagi inti. Saya kira udah kafaratul majelis nih, ditarik lagi datang puding Pak, masya Allah tabarakallah. Itu baru rumah orang kaya. Ini kadang-kadang rumah Allah, baitullah. Kita masuk lapar, keluar lapar. Pelan-pelan ini nanti kita inisiasi di Masjid Al-Asr ini, dapur umum. Tenang aja lah Pak. Pokoknya kalau kita udah di sini teman-teman pengusaha, pokoknya kita palakin aja. Ayo dapur umum, ayo beras, ayo daging, karkas, ayo infak. Nah gitu. Asal boleh aja sama Masjid Al-Asr. Boleh Pak ya? Kita dapur umum apa pokoknya kita buat. Nanti bisa makan 3 kali sehari, bisa sediakan. Jadi ibu-ibu juga Bu, nggak sibuk nanti pengajian tuh cuma ganti jilbab sama bikin seragam jilbab ya Bu ya, nanti masak ada, tenang Bu, uangnya dari Kang Ian, tenang, insya Allah, masya Allah. Yang kedua, gimana supaya dapat rizkun karim? Alladzina idza dzukirallah, berarti harus banyak zikir sama Allah. Wajilat qulubuhum, menggetarkan hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, wa idza tuliyat, tala itu artinya baca dengan makna, itu tala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, berarti harus ngaji. Ini pengusaha muslim, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Pengusaha muslim, ijajul jilatil ardu. Idza zul, ada za, ada zai. A'udzubillah coba. A'udzubillah. Dzu makhraj huruf dzu, enggak boleh dzu ya, dzu. Panjang. Sama Quran aja ngaji enggak tilawati haqqa. Gimana mau rizkun karim? Baca koran khatam, baca berita khatam, baca naik turun pasar saham khatam.
Ngelihat grafik hijau, kuning, merah, binary option ya. Ngelihat grafik forex kencang. Ngelihat grafik harga mata uang kencang. Ngelihat Quran bacanya keputar-putar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, him, bukan him, bukan bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Rahman. Tuh. Jadi kalau misalnya mau dapat rizqun karim mesti dekat dengan Quran, bacanya benar dan juga dengan maknanya. Bacanya benar dan juga dengan maknanya. Zadathum imanan. Dan terakhir di sesi ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Coba lagi. Wa ala rabbihim, dan kepada Allah lah dia wakilkan. Apa maksudnya wakilkan? Sangkutkan semua perasaan. Ayo sekarang logika aja ya. Saya minta waktu 3 menit terakhir nih, udah syuruk. Begini Pak, bangun tidur ingat selling penjualan, bangun tidur langsung pegang HP. Berarti dia tawakal pada orderan atau tawakal pada Allah? Pada orderan. Sholat subuh nggak bangun, rapat 6:30 bisa dia bela-belain. Investor ngomong, saya 6:30 di bandara, kalau mau ketemu jam 6 pagi di bandara. Bangun tuh dia jam 5 Pak, guna ketemu investor. Tapi sholat subuh yang setiap hari, Qiyamul Lail yang setiap hari Allah turun sepertiga malam di muka bumi, nggak bangun dia, berarti dia tawakal pada siapa? Tawakal pada siapa? Tawakal pada manusia. Gimana mau dapat rizqun karim? Berharapnya pada manusia, Tuhannya pada manusia. Azan zuhur Jakarta 12.15. Rapat sama investor jam 12 sampai jam 2 siang. Coba. Diiyain lagi. Ini saya ketemu kawan saya dokter spesialis ya. Pernah punya harta miliaran rupiah, sekarang habis setelah kena Covid, kanker paru stadium 1. Keluarganya pergi, anaknya pergi, rumahnya habis dan seterusnya untuk kemoterapi. Saya bilang, antum gimana? Ya karena waktu saya bedah tindakan itu 4 sholat Jumat. Saya mendahulukan tindakan untuk sekedar, karena apa? Praktek di rumah sakit non muslim. Jadi sengaja Pak ditaruh di, nggak tahu ya sangka saya kayak mana. Cuma sengaja ditaruh Jumat jam 11 sampai jam 1, jam 11 sampai jam 2 gitu Pak. Tindakannya di situ. Susah sholat Jumat Pak. Berarti kalau dia fokuskan tindakan gimana? Dia tawakal pada siapa? Pada Allah atau pada tindakan? Rezekinya pada tindakan. Rizqun karim enggak? Sekarang udah istri pergi, gugatan sidang cerai 3, udah putus talak. Dia dituntut sama istrinya karena nggak punya uang lagi dan segala macam, anaknya ditarikin sama istrinya segala macam. Begitu Pak, ya Allah. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga majelis Rizqun Karim ini panjang umur ya. Pelan-pelan pengusaha ini banyak datang, dan terima kasih yang sudah menyaksikan via YouTube. Tolong teman-teman yang masih kambuh-kambuh aneh-aneh share YouTube ini. Ya, tolong dengerin. Saya nggak punya channel YouTube ya, bukan Randy Corbuzier ya. Saya nggak punya channel YouTube pribadi, ini nanti punyanya masjid. Nah mudah-mudahan ini syiar untuk mengembalikan manusia ke rel. Kalau mau dapat rizki itu rizqun karim. Ada doa yang Nabi nggak pernah tinggalkan Pak setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Setiap pagi Nabi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan sampai punya ilmu nih nggak punya manfaat. Ngerti ngurus anak yatim itu fadilah, ngerti ngasih makan fakir miskin fadilah, nggak ngasih makan itu namanya nggak manfaat. Ngerti memakmurkan masjid Allah ini fadilah, tapi masjid Allah jadi nomor 2, itu berarti nggak ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah ini ngaji implementasi, itu namanya ilman nafi'ah. Warizqan thayyibah, setiap rupiah thayyib. Kalau setiap rupiah thayyib Pak, jadi harmonis keluarga, jadi menghormati, kemakan sama anak jadi ngafal Quran, anak jadi soleh. Ini kalau harta haram masuk anak itu Pak, gelap batinnya itu.
Akhirnya cahaya Allah itu enggak munawwir qulubuna, enggak bersinar. Jadi Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Rabbana taqabbal minna, amal yang diterima. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat ilmu manfaat yang bisa dipraktekkan. Udah Pak, nggak boleh nggak sholat subuh berjamaah ya Pak, habis ini ya Pak. Kita sama-sama butuh Allah. Ini zaman penipuan, zaman pinjaman online, zaman riba, zaman berat ini Pak. Zaman fitnah dajjal di mana-mana. Yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik. Maka kita perlu sholat subuh ini supaya hati kita terang. Ya. Habis ini udah. Ya, kita cuma minta ilman nafi'ah itu rizqan thayyibah, rizki yang baik sama Allah. Harus serius Pak. Coba sama-sama, enggak apa-apa banyak ya Allah, yang penting thayyib. Coba ulangi. Enggak apa-apa banyak. Jangan sampai sedikit bala, coba. Jangan sampai sedikit bala. Enggak apa-apa enggak apa-apa banyak. Yang penting thayyib, berkah. Ya Allah, enggak apa-apa banyak ya Allah, yang penting thayyib. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau memang dari Bapak Ibu adalah satu adalah entrepreneur, jadi tidak ada jam kerja masuk pagi. Yang kedua pengangguran fisabilillah. Nah, bisa ikut jam 7 sampai jam 9 ngaji bisnis sama saya. Tema hari ini adalah tentang muflihun. Jadi rahasia di balik 5 ayat pertama Al-Baqarah. Ini bisnis semua ya. Terkait dengan yu'minuna bil ghaib apa, nanti yuqimuna shalah itu apa dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan rahasianya di Quranic Management Teaching. Apa Quranic Management Teaching ini? Ngambil ayat Allah lalu kemudian nanti diajarkan untuk manajemen bisnis. Jam 7 sampai jam 9, enggak lama, udah sama diskusi. Setelah itu saya berurusan yang lain begitu. Terima kasih, itu saja. Semoga Allah karuniakan kita sehat walafiat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang punya masalah Allah karuniakan jalan keluar. Semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang berkekurangan Allah cukupkan rezekinya, yang sedang sendiri Allah pasangkan dengan yang baik, yang punya rumah tangga Allah sakinahkan, yang punya anak-anak Allah karuniakan saleh-saleh insyaallah. Dan Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah, kita semua mati husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, kita diwafatkan jauh dari su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.